Bab 099. Aku merasa tidak enak juga Sin, pada Bu Nisa. Ucap Adam, yang bukan menolak, tapi dia merasa malu saja, karena sudah beberapa keluarga itu membantunya. Yah, gimana dong? Ucap Sinta. Nanti aku coba bicarakan dulu pada ibu dan ayah. Sabut Adam, jika orang tuanya setuju, Adam tak masalah. Baiklah, semoga Tante Yanti dan Om Bima mau ya. Lagi pula Mami buat acara itu, sekalian dengan acara syukuran kehamilanku. Papar Sinta. Setelah selesai membahas niatan maminya pada Adam dan Sylvia langsung, kini mereka pun sedang menikmati makanannya. 40. Ih mas. Kok diambil sip? Protes Sinta, saat dirinya ingin menambahkan sambal ke kuah baksonya. Tidak boleh. Larang Roy. Aku tidak boleh, tapi mas sendiri itu kuahnya sampai merah penuh sambal dan saus. Oceh Sinta, kesal pada suaminya yang curang. Karena anak-anakku ada di perutmu, bukan perutku. Sahut Roy. Sementara Sylvia dan Adam adem ayem saja, karena sekarang Adam sudah tidak merasakan fase ngidam lagi. 41. Setelah selesai menikmati bakso Malang, dan mengobrol banyak, kini masing-masing pasangan itu pun berpamitan untuk kembali pulang. Kabari abang jika kamu membutuhkan sesuatu. Bisik Roy di telinga Sylvia, saat Sylvia memeluknya sebelum pergi. Dah. Sinta melambaikan tangannya, saat mobilnya mulai melaju. Bang Roy jadi lucu senen hak Sinta hamil. Celetuk Sylvia, saat sedang di perjalanan menuju pulang. Setelah sampai di rumah, kebetulan sekali Bu Yanti dan Pak Bima masih berada di ruang tengah. Kalian sudah pulang? Cepat sekali. Tanya Bu Yanti. Iya Bu, kita tadi hanya menemani Bang Roy dan Kak Sinta makan bakso Malang. Sahut Sylvia sambil tertawa kecil. Oh ya Bu, tadi Sinta dan suaminya menyampaikan pesan dari Bu Nisa, jika Bu Nisa ingin menggelar acara 4 bulanan untuk Sylvia. Tutur Adam, yang ingin tahu tanggapan ibu dan ayahnya. Apakah mereka akan setuju atau malah sebaliknya? Dam, bukannya ibu tidak mau atau tidak setuju. Tapi, ibu malu. Sahut Bu Yanti, walaupun keuangannya sekarang sedang turun. Tapi Bu Yanti sudah berniat untuk membuat acara 4 bulanan Sylvia juga. Adam juga sebenarnya merasa tidak enak dan malu Bu, tapi Bu Nisa membuat acara untuk Sylvia, karena dia sudah menganggap Sylvia juga sebagai anaknya, dan sekalian acara syukuran kehamilan Sinta. Papar Adam. Kalau menurut ayah, tidak apa-apa kita mengikuti acara yang dibuat Bu Nisa untuk 4 bulanannya Sylvia, dan untuk acara 7 bulanannya nanti kita yang buat acaranya. Tutur Pak Bima berpendapat. Nanti aku coba hubungi Bu Nisa Mas kalau begitu, biar aku juga bisa membantunya untuk menyiapkan acara itu. Sahut Bu Yanti, setelah mendengar pendapat Pak Bima. Sylvia pun tersenyum bahagia, akhirnya ibu dan ayah mertuanya setuju juga. Kapan memangnya Dam? Tanya Bu Yanti. Minggu depan Bu, jadi masih banyak waktu. Jawab Adam. Ma ini bakso, buat Mama, Mbak Wati dan Pak Rudi. Sinta yang baru sampai ke rumahnya. Bu Mira pun mengambilnya, dan memakannya bersama Mbak Wati. Enak Sin. Ucap Bu Mira, yang sudah memakan bakso Malang itu. Tempatnya tidak jauh dari rumah Kokmah, itu rekomendasi dari Mas Roy. Sahut Sinta, yang sudah kenyang, dan tak langsung masuk ke kamarnya. Dia duduk dulu di sofa bersandar sambil menikmati keripik pisang. Ah, kenapa kalian membuatku lapar terus? Gerutu Sinta pada baby twins dalam perutnya. Sepertinya Sinta merasa tidak percaya diri, dengan kenaikan berat badannya. Mama saja dulu waktu hamil kamu naik sampai 26 kg. Celetuk Bu Mira, sambil tertawa melihat Sinta,
di mana mulutnya terus mengunyah sambil memperhatikan perutnya sendiri. 26 kilogram. Beo Sinta, yang langsung melirik ke arah mamahnya. 42. Sahut Bu Mira sambil mengangguk. Tapi selama masa menyusui berangsur-angsur turun lagi, walaupun tidak kembali ke berat badan awal. Paparnya. Mamah naik 26 kilogram mengandung satu bayi, lah Sinta. Ah, tidak kek. Teriaknya, yang langsung berlari ke kamarnya, menyusul suaminya yang sejak tadi sudah di kamar. Ada-ada saja Non Sinta, bagaimana nanti kalau bayinya sudah lahir, bukan bayinya yang tantrum tapi malah ibunya. Ucap Mbak Wati, yang tertawa melihat tingkah Sinta. Mungkin setelah punya anak nanti, Sinta bisa lebih dewasa. Harap Bu Mira, untung saja Sinta mempunyai suami yang dewasa, dan bisa mengimbangi segala tingkah lakunya. Sinta melihat suaminya sudah berganti baju tidur, lalu dia pun mengambil baju tidurnya, tapi kali ini bukan baju tidur biasa yang akan Sinta pakai, melainkan anti-mainstream. Di mana Sinta memakai lingerie bermotif macan tutul. Roy membelalakan matanya, kala melihat istrinya mengenakan lingerie yang malah membuat Roy geli melihatnya. Mas. Goda Sinta, yang sudah pede, jika suaminya pasti kesemsem melihatnya memakai lingerie bermotif macan. Kau, kenapa bajumu seperti macan? Roy yang malah terlihat geli dan bingung. Memikirkan istrinya akan melakukan atraksi apa. Aku seksi kan Mas? Sinta yang semakin menggoda suami, bahkan kini dia sudah naik ke atas ranjang. Sudah 2 malam Mas Roy libur. Bisiknya di daun telinga suaminya. Membuat Roy bergidik ngeri seperti merasakan aura horor. Oh, ternyata Sinta sedang menginginkan nafkah batin dari suaminya. Wah kakak. Iya, maaf aku terlalu sibuk dengan pekerjaan di kantor. Sahut Roy dengan terbata-bata. Entah mengapa semenjak Sinta hamil, gairah Roy malah menurun. Jika sebelum-sebelumnya dia bisa menggarap Sinta setiap hari, libur hanya pada saat Sinta datang tamu saja. Sekarang Roy malah seperti loyo. Ayo mas, kap. Ajak Sinta lalu mengecup pipi suaminya. Terus terang saja burung Roy masih belum terbangun, dan Sinta sudah menurunkan tali lingerinya. Glek. Roy menekan ludahnya, dia seperti bujang tulen yang akan diperkaos tante-tante. Tunggu dulu, aku mau ke toilet dulu. Ucap Roy, mencegah tindakan agresif istrinya. Sinta pun turun dari atas suaminya, dan membiarkan suaminya untuk ke toilet dulu. Areggt, kenapa malah loyo? Roy di toilet, yang sedang meraba burungnya sendiri. Dia takut mengecewakan Sinta yang sudah sangat bersemangat. Ini pasti karena akhir-akhir ini makanku berantakan. Gumam Roy, yang merasa staminanya menurun karena makanan tidak sehat yang setiap hari dia konsumsi. Roy juga melihat di depan cermin, perutnya yang sudah terlihat sedikit buncit seperti omom. Mas. Panggil Sinta, yang sudah menunggu 15 menit suaminya yang masih berada di dalam toilet. Ceklek, Roy keluar, dengan wajah yang tampak lesu. Hoam. Roy berpura-pura menguap. Sayang, besok pagi-pagi aku ada meeting penting, Besok malam saja ya. Sekarang kita tidur. Ucap Roy. 43. Wajah Sinta pun langsung merengut. Dia merasa tersinggung. Dan malah berpikir yang tidak-tidak pada Roy. Sinta turun dari ranjangnya, dan merapikan lagi lingerinya. Apa karena badanku sekarang gendut, sehingga Mas tidak bergairah lagi menyentuhku? Sentak Sinta, dengan wajah yang merah padam, dan matanya berkaca-kaca. Roy menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu, dia juga bingung harus menjelaskannya bagaimana pada Sinta. Karena dia takut jika Sinta malah mengejeknya sudah impoten. Tidak, tidak begitu. Justru aku suka badanmu yang sekarang berisi dan pulen.
Elak Roy, yang coba merayu. Sinta, semenjak aku hamil, Mas berubah. Jika tidak aku yang memulai dan mengajaknya duluan, Mas Roy selalu langsung tidur. Oceh Sinta. Maaf, aku janji mulai minggu depan aku akan mengurangi pekerjaanku, dan... Sudahlah, lebih baik kita pisah ranjang saja. Selah Sinta, lalu keluar dari kamar itu. Dan naik ke lantai atas. Tok, tok, tok. Sinta mengetuk pintu kamar mamahnya. Sin, kamu. Bu Mira yang terkejut melihat anaknya dengan kostum macan. Sinta tidur sama mamah saja. Sinta, yang langsung masuk ke kamar mamahnya, loh kenapa tidur sama mamah, suamimu nanti. Sinta dan Mas Roy pisah ranjang. Selah Sinta. Bu Mira memijat pelipisnya, dan sudah bisa menebak sepertinya Sinta dan Roy cekcok lagi. Hanya saja sekarang dia tidak tahu penyebabnya apa. Kenapa kalian bertengkar lagi? Pasti kamu sudah salah paham pada suamimu. Tanya Bu Mira. Hiks, hiks, hiks. Sinta yang masih sangat sensitif pun, langsung menangis. Roy menyusul istrinya, ke kemarin Sinta yang berada di atas. Tapi ternyata Sinta tidak ada di sana. Roy pun mengetuk pintu kamar Bu Mira. Tok, tok, tok. Mah, apa ada Sinta di situ? Tanya Roy, di luar pintu kamar Bu Mira. Jangan dibuka mah, biarkan saja. Larang Sinta. Sin, Mama tidak ingin melihat kalian bertengkar lagi, apalagi sampai pisah ranjang. Apa-apaan? Kamu itu sedang hamil jadinya terlalu sensitif. Ucap Bu Mira, lalu membuka pintu kamarnya untuk Roy. Mah, maaf Sinta tadi. Salah paham pada Roy, tapi ini memang salah Roy. Ucap Roy. Lalu membujuk istrinya untuk kembali ke kamar mereka. Tidak mau, untuk apa tidur sekamar, kalau dianggurin. Tolak Sinta. Dan Bu Mira memalingkan wajahnya, menahan tawa, ternyata itu permasalahannya, sehingga putrinya ngambek. 44. Roy masih membujuk Sinta untuk kembali ke kamar mereka, tapi Sinta menolak dan kekeh mau pisah ranjang dengannya. Sin, sudah sana kembali ke kamar kalian, jangan ngambek gitu. Nanti perutmu kram lagi. Ucap Bu Mira menasehati putrinya. Dan benar saja, baru juga Bu Mira berbicara begitu, tangan Sinta sudah meraba perutnya yang terasa mules. Ah kek. Mah, ringis Sinta yang sedang berdiri. Dia pun langsung duduk di atas tempat tidur mamahnya. Tuh kan, apa kata mamah juga, itu tandanya baby twins tidak suka jika papa dan mamahnya ribut. Tutur Bu Mira. Maafkan aku. Ucap Roy meraih kedua tangan Sinta. Sinta mengangguk kecil, dengan wajahnya yang masih cemberut. Kita kembali ke kabar kita ya. Ajak Roy, membantu Sinta bangun, dan menggiringnya keluar. Ganti baju musin, Mama geli melihatnya. Untung di rumah ini tidak ada laki-laki lain. Ucap Bu Mira, sebelum Sinta keluar dari kamarnya. Dan dia tertawa kecil melihat penampilan Sinta yang seperti macan tutul. Sementara Roy berusaha menahan tawanya, takut Sinta malah semakin ngambek. Jangankan Bu Mira, Roy saja sebenarnya geli melihatnya. Memang kelakuan bumil itu ada-ada saja, sepertinya Sinta sedang menyalurkan fantasinya. Mamah norak deh. Ini lingeri anti-mainstream mah, sebelum perut Sinta buncit nanti, Sinta akan memakai semua koleksi lingeri Sinta. Sahut Sinta, yang ternyata mempunyai banyak koleksi lingeri unik. Sudah sana keluar, kamu ini semakin ngawur saja, tidak ada malu-malunya, tegur Bu Mira, yang malah melihat Roy seperti malu padanya. Saat akan menuruni tangga untuk ke bawah, Roy menggendong Sinta. Dan membawanya langsung masuk ke kamar mereka lagi.
Sesampainya di kamar, Sinta mengganti baju tidurnya dengan baju tidur yang normal. Lalu dia naik ke atas tempat tidur, dan tidur dengan posisi membelakangi suaminya. "Maaf," ucap Roy, memeluk Sinta dari belakang. Roy tahu pasti Sinta sangat kecewa, di saat dia menginginkannya, Roy malah tidak bisa memenuhinya. "Aku juga tidak tahu kenapa burungku jadi loyo, mungkin karena pikiranku terlalu fokus pada pekerjaan, apalagi makanku sekarang ini sangat berantakan," tutur Roy, menjelaskan pada Sinta, alasannya tidak mempunyai stamina untuk menyentuh Sinta. Sinta yang mendengar itu pun langsung berbalik menghadap suaminya, dan meraba burung suaminya yang memang letoy. "Kalau sampai besok burung Mas Roy masih letoy, aku akan membawa Mas ke dokter Boyke," ancam Sinta. "Waduh," gumam Roy, yang pastinya malu sekali jika sampai istrinya benar-benar membawanya ke dokter Boyke. "Aku janji besok akan memuaskanmu semalaman," sahut Roy, lalu menciumi wajah Sinta. "Mas, ini bekalnya." Kirei yang pagi ini membawakan bekal untuk suaminya, karena dia sudah bangun sedari. 45. Subuh. "Nanti aku akan pulang lebih awal, aku ingin mengajak baby triplet berenang," ucap Sam, yang belum menepatinya. Kirei mengantar suami sampai ke depan. "Kap." Sam mengecup kening Kirei, sebelum masuk ke dalam mobilnya. Setelah mobil suaminya keluar dari gerbang rumah itu, Kirei pun kembali masuk ke dalam. "Mimi, Mimi, Mi." Kim yang langsung meminta Mimi susu, saat mominya menghampiri mereka. "Kim, baru juga kamu selesai makan nak, masa sudah mau Mimi susu?" sahut Kirei. "Hua, Mimi, Mimi." Kim yang malah tantrum, sepertinya sudah tidak tahan ingin Mimi susu mominya. Apalagi sudah beberapa hari ini baby triplet sama sekali tidak menyusu langsung pada mominya. "Hufet." Kirei menghela nafasnya, merasa tidak tega. Kirei pun langsung memangku baby Kim, dan membuka kancing bajunya, untuk mencoba menyusui lagi baby triplet. "3 teteses. Tapi no gigit-gigit ya. Kalau gigit momi capit hidungnya," ancam Kirei, sebelum baby Kim menghisap putlen 9-nya. Dan seolah mengerti ucapan mominya baby Kim mengangguk, sambil tertawa. Kirei pun mulai menyusui baby Kim, dan tangan baby Kim yang satunya memukul-mukul squishy-nya yang satu lagi. "Sepertinya momi memang akan menyusui kalian sampai 2 tahun," ucap Kirei, memandangi wajah baby Kim yang sedang menyusu. Setelah baby Kim, kini giliran baby Semi. Kirei anteng menyusui mereka, karena sekarang baby triplet sudah tidak iseng lagi dan menggigit putlin 9-nya. "Sekarang waktunya kalian mandi," ajak Kirei, setelah baby triplet selesai menyusu. Kirei tertawa bahagia saat melihat baby triplet bermain air di bathtub. "Sus, ambilkan bola dan bebek-bebekannya," titah Kirei, agar ketiga bayinya itu semakin happy. "Ya, ya, ya, Mami." Baby Semi berceloteh girang. "Ah. Hua." Kim menangis, saat Semi menarik rambutnya. "No Semi." Kirei langsung memindahkan baby Semi, dan baby Ken sekarang berada di tengah-tengah baby Kim dan Semi, sehingga sekarang mereka anteng. Setelah 30 menit, Kirei baru menyudahi acara mandi menerka. "Dingin ya Ken?" Kirei yang melihat si sulung gemetaran, Kirei pun mematikan dulu AC di kamar itu. Lalu segera memakaikan mereka baju. "Bewahaha." Sam tertawa terbahak-bahak, saat mendengar curhatan Roy. "Aku menyesal telah bercerita padamu Sam, bukan memberiku solusi kau malah menertawakanku." Kesal. Roy. "Itu deritamu Roy, mungkin kau memang sudah memasuki fase impoten dini. Aku malah semakin bergairah melihat istriku, dan rasanya ingin setiap malam aku menghajarnya," sahut Sam. Roy terdiam memijat pelipisnya,
memikirkan nanti malam, di mana dia harus memberikan nafkah batin pada Sinta. 46. Apa aku beli obat pe? Ide bagus. Sela Sam, yang sudah tahu maksud Roy. Tapi lebih baik mulai sekarang, kau berolahraga lagi, dan jaga pola makanmu yang tidak sehat itu. Lihat perutmu. Kau mau disangka omnya bukan suaminya. Lanjut Sam, mengingatkan Roy untuk menjaga kesehatannya guna untuk mengimbangi istri-istri mereka yang masih muda dan kinyis-kinyis. Sam menepati janjinya, dia pulang sebelum jam 4 sore, dan melihat istri dan anak-anaknya sedang bermain di ruang tengah. Mas, Kirei menyambut suaminya yang pulang lebih awal. Ganti bajumu dan baby triplet dengan baju renang, aku ingin mengajak mereka berenang. Titah Sam, sebelum mandi nanti, dia ingin berenang dulu bersama baby triplet dan istrinya. Tapi mas, aku kan tidak bisa berenang. Sahut Kirei, yang memang tidak bisa berenang. Kau bisa menggunakan gaya batu, atau memakai pelampung, canda Sam, menertawakan Kirei. Dasar, Kirei mencubit suaminya. Susan dan Laras langsung memakaikan baju renang pada baby triplet. Kirei pun masuk ke kamarnya, untuk mengganti bajunya dengan baju renang One Piece. Ayo mas. Ajak Kirei. Sam tersenyum tipis melihat bodi istrinya yang seksi. Dan sudah merencanakan sesuatu setelah selesai berenang nanti. Sam dan Kirei turun ke bawah, dan mereka langsung ke area kolam renang di rumah itu. Papa, papa, papa. Ketiga bayi itu girang saat Sam dan Kirei membawanya bermain di kolam renang. Mas awas. Semi dan Kim mereka sangat aktif, tegur Kirei, karena Kim dan Semi sedang dipegang oleh Sam. Sementara Baby Ken bersama dirinya, di mana Kirei hanya berani nyemplung di kolam dangkal yang kedalamannya hanya L meter saja. Sus, ayo kalau kalian mau ikutan. Ajak Kirei, tapi kedua suster itu menolak. Mereka hanya menonton saja kebahagiaan keluarga cemara itu. Kirei juga meminta Sus Laras untuk mengabadikan momen itu di handphone Kirei. Sus, tolong foto kami. Pinta Kirei, yang ingin berfoto dengan formasi lengkap. Cheese. Ucap Kirei, sebelum Sus Laras memfoto mereka, agar baby triplet tersenyum. Kirei dan baby triplet tampak tersenyum natural dan bahagia di foto yang diambil oleh Sus Laras, hanya wajah Sam saja yang terlihat datar, sepertinya memang papa baby triplet itu tidak bisa diajak foto genik, tapi untung saja dia tampan dan paling tampan di mata Mommy Ray, sehingga membuat foto itu terlihat bagus. Sampaikan permintaan maafku pada Arnold. Hayuo. Siapa yang nungguin drama ketiga dokter dan suster Bella? 47. Setelah selesai berenang, baby triplet langsung dibawa oleh Kirei dan kedua susternya ke kamar mandi. Padahal ketiga bayi itu masih ingin bermain air di kolam renang. Hua. Mami. No. No. Baby Semi yang menangis, saat dibawa ke toilet. Besok lagi ya. Ini sudah mau malam sayang. Ucap Kirei, yang membantu kedua susternya dulu memandikan mereka. Sementara Sam lanjut berenang, sudah lama juga dia tidak melakukan olahraga renang ataupun nge-gym. Sam jadi teringat pada Roy yang tiba-tiba saja burungnya menjadi loyo. Aku harus mulai berolahraga lagi sekarang, aku tidak mau impoten dini seperti Roy. Monolog Sam, yang sudah selesai berenang. Dan langsung memakaikan handuk untuk mengeringkan tubuhnya dulu, sebelum masuk ke dalam. Sus, nanti buatkan susu mereka ya. Saya mau mandi dulu. Pinta Kirei, lalu keluar dari kamar baby triplet, menuju kamarnya. Ceklek, Kirei masuk ke kamarnya, dan langsung menuju ke kamar mandi. Saat dia tengah asik berdiri membasahi sekujur tubuhnya di bawah shower, tiba-tiba Sam masuk, dan langsung memeluknya dari belakang. Mas. Kirei yang merasa terkejut. Sam sebenarnya sudah begitu bernafsu sekali sejak tadi, melihat Kirei yang mengenakan pakaian renang One Piece.
Ah, Mas, desis Kirei, saat mulut suaminya, langsung menghisap putlen sembilannya, di tengah guyuran. Sower, Mas, jangan. Aku mau mandi dulu. Cegah Kirei. Kau sudah menggodaku sejak tadi. Sahut Sam, yang malah semakin rakus mencumbu tubuh istrinya. Kirei yang melihat suaminya sudah dikuasai nafsu pun tak bisa lagi mencegapnya. Karena dia sudah tahu bagaimana buasnya papa baby triplet itu. Sam mematikan showernya, lalu meminta Kirei berjongkok untuk memanjakan juniornya. Sam yang mulai nelenguh, kala juniornya merasakan sapuan hangat dari lidah istrinya. Kirei yang sekarang sudah terlatih melakukan hal itu, sudah tidak kaku lagi, dia memejamkan matanya, menikmati lollipop milik suaminya yang begitu menyesakkan di mulutnya. Sam menarik junior, lalu membawa istrinya berdiri di depan wastafel. Oh, Mas. Kirei melenguh sambil menggigit bibirnya, kala junior suaminya, sudah menerobos masuk dari belakang. D3 sah Sam, yang mulai bergerak maju mundur, dan melihat ekspresi istrinya di depan cermin. Tangannya juga mulai bergerilya di dua skuisi Kirei, membuat Kirei semakin terbuai dengan permainan suaminya itu. Mas. Pekik Kirei, saat Sam mulai brutal menggempurnya. Sampai akhirnya mereka berdua mengalami pelepasan bersama. Setelah selesai mandi, Kirei bergegas mengenakan baju, untuk turun ke bawah, karena dia belum masak. 48. Untuk makan malam. Bo, maaf tadi saya. Tidak apa-apa non, ini Bo sudah masak untuk makan malam. Semoga Tuan Sam suka. Selam Bo Sumi, yang paham, karena melihat leher momi triplet yang merah-merah. Setelah makan malam, Roy mulai dak-dikduk, karena malam ini dia harus memberikan nafkah batin pada istrinya, setelah kemarin malam Sinta marah-marah karena burungnya loyo. Mas, panggil Sinta, saat Roy hendak ke kamarnya. Roy langsung berbalik badan. Mas Roy kenapa sih? Aneh banget. Ucap Sinta, yang melihat sikap suaminya aneh sejak tadi di meja makan. Tidak, aku tidak apa-apa. Jawab Roy, sambil menggelengkan kepalanya cepat. Sini, temani aku nonton film horor dulu. Pinta Sinta, yang sedang ingin menonton film horor. Padahal dia penakut. Roy pun menghampiri Sinta, dan duduk di sampingnya. Apa kau melupakan sesuatu? Tanya Roy. Aku sedang tidak menginginkannya malam ini, hehe. Sahut Sinta yang tahu apa maksud pertanyaan suaminya. Sinta mulai memutar film horor yang baru tayang minggu ini. Sin, awas nanti kamu ke toilet saja minta diantar. Cibir Bu Mira, sebelum naik ke atas kamarnya. Roy yang memang tidak takut menonton film horor santai saja, dan pas awal-awal Sinta pun masih aman, tapi setelah di pertengahan film. Sinta berteriak, dan langsung memeluk suaminya. Haha. Roy yang malah tertawa. Mas, kok serem banget hantunya. Matikan saja, aku tidak mau menontonnya lagi. Titah Sinta, yang wajahnya masih bersembunyi di dada suaminya. Roy pun mematikan televisinya, lalu menggendong Sinta masuk ke kamar. Saat Roy tengah memeluk Sinta, tiba-tiba saja burungnya perlahan menegang. Mas, aku ngantuk. Ucap Sinta, di mana sekarang malah dia yang menolak. Sebentar saja. Pinta Roy, yang justru sangat menginginkannya. Besok saja. Sahut Sinta, yang membuat Roy malah pusing, karena tak bisa menyalurkan hasratnya. Apa kau sengaja, sedang membalasku? Bisik Roy. Dan Sinta tersenyum kecil, sepertinya bumil itu memang sedang membalas suaminya. Biar suaminya kapok. Pagi ini Dr. Aldi menerima panggilan telepon dari Ibu Dr. Cynthia, di mana Ibu Dr. Cynthia
meminta Dr. Aldi untuk melihat keadaan Dr. Cynthia, karena dirinya yang sudah kembali ke Malaysia. Setelah sidang vonis Dr. Cynthia selesai, dan Dr. Cynthia dijatuhi hukuman penganiayaan biasa pasal 351 KUHP, tanpa luka berat atau kematian, dengan vonis 2 tahun 8 bulan. Sekarang Dr. Cynthia sudah dipindahkan ke lapas. Terima kasih kamu masih mau membantu Tante dan Cynthia. Ucap ibu Dr. Cynthia di seberang sana. 49. Sama-sama Tante, selama Aldi tidak sibuk, Aldi akan menyempatkan waktu untuk menjenguk Cynthia. Balasnya. Lalu mengakhiri sambungan telepon itu. Dr. Aldi pun langsung bersiap, untuk pergi ke lapas menjenguk Dr. Cynthia, sebelum dia ke rumah sakit. Dr. Aldi membeli makanan dan buah-buahan untuk Dr. Cynthia, dan setelah sampai di sana, dia langsung masuk ke ruang besuk. Menunggu Dr. Cynthia. Sapa Dr. Aldi, yang melihat Dr. Cynthia semakin kurus, kulitnya kusam, dan wajahnya kini berjerawat. Kenapa kamu masih mau menjengukku, Al? Tanya Dr. Cynthia, yang tak menyangka jika Dr. Aldi benar-benar tulus baik padanya. Sementara Dr. Aldi melakukan itu, karena rasa kasihan, di mana Dr. Cynthia tidak mempunyai keluarga di Jakarta, dan orang tuanya sudah kembali ke Malaysia. Kamu sudah makan? Tanya Dr. Aldi, mengalihkan pertanyaan Dr. Cynthia. Makanlah dulu. Titahnya, lalu memberikan makanan yang dia bawa. Terima kasih Al, jawabnya, di mana sekarang Dr. Cynthia terlihat murung dan tak banyak bicara. Aku yakin kamu kuat menjalani hukuman ini Sin. Tetap semangat, ibu dan ayahmu dan mereka menunggu putrinya kembali. Tutur Dr. Aldi. Memberi support pada Dr. Cynthia. Dr. Aldi tahu ini pasti berat, dan mungkin kondisi mental Dr. Cynthia juga sekarang sudah down. Tapi bagaimana lagi, inilah hukuman yang harus Dr. Cynthia tanggung akibat perbuatannya. Hiks. Dr. Cynthia menangis meratapi nasibnya yang harus mendekam 2 tahun lebih di balik jeruji besi. Al, tolong sampaikan permintaan maafku pada Arnold. Ucapnya. Karena semenjak terakhir Dr. Cynthia bertemu dengan Dr. Arnold, saat dirinya mengugurkan kandungannya. Dan sampai saat ini Dr. Arnold belum pernah datang menjenguknya. Aku pasti akan menyampaikannya. Sahut Dr. Aldi yang merasa senang melihat sedikit perubahan di diri Dr. Cynthia. Bella di Bandung. 50. Setelah selesai membesuk Dr. Cynthia, Dr. Aldi pun langsung pergi menuju rumah sakit, karena pagi ini adalah jadwal prakteknya. Sesampainya di rumah sakit dia langsung masuk ke ruang prakteknya. Karena masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Dia mencoba menghubungi Dr. Arnold. Tut. Lama sekali Dr. Aldi menunggu Dr. Arnold untuk menerima panggilan teleponnya. Dan ternyata Dr. Arnold tak menerimanya, sampai Dr. Aldi mengulanginya lagi, dan masih tetap sama. Apa dia sedang praktek, atau mungkin melakukan operasi? Gumam Dr. Aldi, akhirnya dia pun mengirimkan pesan saja. Yang nanti pasti akan dibaca oleh Dr. Arnold. Aku ingin nanti malam kita bertemu di Cafe Savion, hubungi aku jika kamu bisa Isi pesan Dr. Aldi pada Dr. Arnold. Lalu dia pun menyimpan kembali handphonenya dan memulai prakteknya. Sementara saat ini Dr. Arnold tengah berada di ruang pimpinan kepala departemen rumah sakit tempatnya praktek. Di mana rumah sakit itu, adalah rumah sakit yang dia idam-idamkan dulu untuk bisa praktek di sana. Anda yakin Dr. Arnold? Tanya pimpinan rumah sakit itu. Setelah membuka amplop putih yang berisi surat pengunduran dirinya dari rumah sakit itu. Sejenak Dr. Arnold terdiam, sebelum akhirnya ia mengangguk. Baiklah, jika keputusan Anda sudah bulat. Saya terima, dan tolong ikuti prosesnya sesuai prosedur, ucapnya, yang sebenarnya cukup berat kehilangan dokter muda itu.
Karena selain kinerja yang bagus, Dr. Arnold juga termasuk Dr. Obgyn yang banyak disukai pasien di rumah itu. Bahkan mungkin nantinya, Dr. Arnold bisa menggantikan posisi Dr. Bayu, setelah beliau pensiun. Terima kasih Pak. Sahutnya, sambil membungkuk, dan tersenyum canggung. Dr. Arnold pun keluar dari ruangan itu, dengan hati dan pikirannya yang kalut, karena sudah berani mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Semenjak diterpa beberapa kali masalah dalam kehidupan pribadinya, membuat mental Dr. Arnold break down. Dia kembali masuk ke ruangannya, mungkin 1 minggu lagi dia masih akan berada di ruangan itu. Dr. Arnold membuka handphonenya, dan membuka pesan dari Dr. Aldi. Oke, jam 9 malam aku sudah ada di sana. Balasan yang dikirim Dr. Arnold pada Dr. Aldi. Mungkin sekalian juga Dr. Arnold ingin berpamitan dengan teman dan rekan sejawatnya itu. Bella saat ini sedang istirahat, dan makan di kantin rumah sakit. Dia membuka handphonenya, sudah lama juga Dr. Aldi tidak ada menghubunginya. Ya ternyata selama ini yang membantu Bella adalah Dr. Aldi, entah tulus atau mempunyai motif lain, tapi... 51. Sampai saat ini Dr. Aldi tidak pernah melakukan sesuatu yang di luar batas dari hanya sekedar berteman. Sepertinya dokter yang satu itu memang orang yang tulus dalam hal pertemanan. Apa mungkin sedang sibuk? Gumam Bella. Bella juga seperti sudah terbiasa dengan kehidupan barunya sekarang. Apalagi dia merasa jika ternyata Dr. Arnold tak berusaha mencarinya. Bagaimana tadi malam? Berhasil? Tanya Sam pada Roy, yang berbarengan keluar dari ruang meeting. Roy mencebikkan bibirnya, mendengar pertanyaan Sam, yang kepo dengan urusan ranjangnya. Tanpa obat itu pun, burungku sekarang sudah sehat bugar lagi. Sahut Roy, yang tadi malam dia pusing dan tidak bisa nyenyak tidur, karena ditinggal tidur oleh Sinta. Baguslah, ucap Sam sambil tertawa, karena Sam kemarin justru mendapatkan kepuasan bermain di kamar mandi dengan Kirei. Sinta saat ini sedang mematut dirinya di depan cermin, di mana dia melihat jika bentuk tubuhnya memang mengalami perubahan, dari payudara yang menjadi lebih besar, dan perutnya yang sudah terlihat menonjol, mungkin karena Sinta sedang hamil baby twins. Bisa-bisa semua ukuran baju-bajuku upsize. Monolog Sinta. Lalu dia keluar dari kamarnya. "Mah!" teriak Sinta. "Ada apa sih Sin?" Teriak-teriak, kayak di hutan saja. Sahut Bu Mira. "Kita ke kamar Mamah yuk." Ajak Sinta, entah apa yang ingin dia cari di kamar mamahnya. Bu Mira sebenarnya sudah curiga dengan gelagat putrinya itu, tapi dia terpaksa mengikutinya. Ceklek, Sinta membuka pintu kamar mamahnya, dan dia langsung melangkah mendekati lemari yang berderet di kamar mamahnya. "Kamu cari apa Sin, di lemari mamah?" tanya Bu Mira, yang bingung melihat Sinta, membuka semua lemarinya pakaiannya. "Nah, ini dia." Sinta mengeluarkan beberapa potong baju yang digantung di lemari itu. "Untuk apa kamu ngeluarin baju gamis mamah?" tanya Bu Mira, yang semakin bingung. Dan Sinta malah cengengesan. Bu Mira memang mempunyai beberapa koleksi gamis dan abaya, untuk pergi ke acara kajian, yang biasa dia ikuti bersama teman-temannya. "Pinjam dulu ya mah, Sinta mau coba jadi uhti." Sahut Sinta, yang memang random. Sinta pun membawa 3 baju gamis mamahnya itu ke kamarnya. "Ada-ada saja kamu Sin," gumam Bu Mira, menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Semenjak Sinta hamil, Bu Mira melihat tingkah Sinta dan Roy yang berubah. Mungkin bawaan bayi yang sedang Sinta kandung. Saat ini Sinta sedang mencoba baju gamis milik mamahnya, dia langsung berdiri dan memutar tubuhnya di depan cermin. "Mas Roy pasti terkejut melihat penampilan baruku," ucap Sinta sambil tertawa geli.
Entah fantasi apa yang ada di kepalanya, sehingga dia ingin menyambut kepulangan suaminya dengan berpenampilan ala Uhti. Setelah menyelesaikan tugasnya, Dr. Aldi langsung bergegas pergi untuk bertemu dengan Dr. Arnold, tapi saat dia baru masuk ke dalam mobilnya, handphonenya berbunyi, memperlihatkan nomor Bella yang 52. Menghubunginya. Halo Bel. Sapanya. Ada apa? Tanya Dr. Aldi. Tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu kabarmu saja Mas. Sahut Bella. Maaf Bel, aku memang sedang sibuk. Lalu mereka berdua pun lanjut mengobrol seperti biasa, sampai akhirnya. Bagaimana? Apa kamu sudah siap Bel? Dr. Arnold sudah tiba di Cafe Savion, dan dia memesan terlebih dulu minuman dan makanan untuknya, kebetulan dia belum makan malam juga. Dan sudah hampir 20 menit Dr. Arnold menunggu kedatangan Dr. Aldi, sampai makanannya sudah datang, dan dia mulai memakannya. Maaf. Tadi ada sedikit kendala. Dr. Aldi yang baru datang, dan melihat Dr. Arnold sedang makan. Tidak apa, aku tadi pesan makan duluan, karena belum makan. Sahut Dr. Arnold. Dr. Aldi pun duduk berhadapan dengan Dr. Arnold, lalu dia juga memesan minuman dan makanan. Dr. Aldi melihat temannya itu sedikit kurus, dengan rambut yang agak gondrong. Jadi ada apa Al, kamu mengajakku bertemu? Tanya Dr. Arnold, setelah mereka berdua menyelesaikan makannya. Ada yang ingin ku sampaikan. Apa? Cynthia, menitipkan pesan permintaan maaf padamu. Ucap Dr. Aldi, yang menceritakan tentang Dr. Cynthia, yang sudah selesai sidang, dan dijatuhi hukuman. Dr. Arnold hanya terdiam saja, dengan ekspresinya yang datar, mendengar pesan maaf dari Dr. Cynthia. Aku harap kamu bisa membuka pintu maaf baginya. Biar bagaimanapun kita bertiga dulu pernah saling mengenal baik. Tutur Dr. Aldi menasehati Dr. Arnold. Tidak untuk sekarang Al, karenanya hidupku hancur. Sahut Dr. Arnold. Aku mengerti, tidak apa-apa. Semuanya pasti butuh waktu. Ucap Dr. Aldi, yang tak bisa ingin terlalu jauh ikut dalam ranah itu. Sejenak kedua dokter itu pun terdiam, sebelum akhirnya Dr. Arnold. Aku sudah mengajukan pengunduran diri dari rumah sakit tempat praktekku Al. Ucap Dr. Arnold, yang begitu mengejutkan Dr. Aldi. Kamu serius Dr. Arnold mengangguk, lalu dia pun menjelaskan alasannya. Jika ternyata Dr. Arnold berniat kembalikan ke kampung halamannya, dan mendirikan klinik khusus bersalin di sana. Sekalian aku pamit pada Masa Al, dan mungkin sebelum pulang ke kampung nanti, aku akan menemui Cynthia. Ucapnya. Ku masih berharap kamu akan tetap bertahan di kota ini seperti mimpimu dulu. Sahut Dr. Aldi. Dan sepertinya tekad Dr. Arnold sudah bulat. Sehingga dia tidak mempertimbangkan saran dari dokter. Aldi. 53. Setelah selesai mengobrolkan banyak hal, kedua dokter itu pun keluar dari dalam kafe, untuk menuju ke mobilnya masing-masing, dan sebelum Dr. Arnold masuk ke mobilnya. Dr. Aldi. Tunggu. Dr. Arnold pun menoleh, lalu Dr. Aldi menghampirinya, yang sudah membuka pintu mobilnya. Bella di Bandung. DGG. Ekspresi wajah Dr. Arnold yang terlihat terkejut, dengan matanya yang membulat sempurna, menatap Dr. Aldi. Padahal dulu dia pernah menanyakan keberadaan Bella pada Dr. Aldi, tapi Dr. Aldi menjawab, jika dia tidak mengetahuinya. Temui dia, dan tanya dia sekali lagi, sebelum kamu pergi. Agar tidak ada penyesalan dan kesalahan pahaman di antara kita. 54. Sebenarnya dari awal Dr. Aldi tidak ada niat untuk menyembunyikan keberadaan Bella dari Dr. Arnold, tapi Bella lah yang memintanya. Atas dasar dia ingin melihat kesungguhan Dr. Arnold untuk memperjuangkannya.
Tapi setelah mendengar penuturan Dr. Arnold tadi, Dr. Aldi pun terpaksa memberitahukannya. Sebelum Dr. Arnold jadi pergi ke kampungnya. Karena Dr. Aldi tidak ingin membuat semuanya menjadi terlambat. Kenapa baru sekarang, Al? Padahal kamu tahu bagaimana hancurnya akan setelah Cynthia mengugurkan kandungannya. Dan pada saat yang bersamaan juga, Bella pergi begitu saja. Ucap Dr. Arnold, yang merasa kecewa pada Dr. Aldi. Itu permintaan Bella sendiri, Al, ya. Walaupun aku ikut membantunya, tapi kamu jangan salah paham dulu. Aku membantu Bella bukan karena mempunyai tujuan tertentu. Tapi karena aku sudah menganggap Bella seperti adikku sendiri. Sahut Dr. Aldi memaparkan. Dr. Arnold terdiam, seolah belum menerima penjelasan dari Dr. Aldi. Bella melakukan itu karena ingin melihat perjuangan Muar, tapi kenapa kamu hanya diam saja selama ini? Tanya Dr. Aldi, yang tidak melihat upaya Dr. Arnold untuk mencari Bella. Dr. Arnold semakin bungkam, pertanyaan Dr. Aldi seperti membuatnya malu. Karena memang itu faktanya. Aku lelah, Al. Aku memang bukan laki-laki yang gentleman. Tapi, aku benar-benar mengharap Bella dan mencintainya, sahut Dr. Arnold dengan wajah yang sendu. Dr. Aldi menatap wajah Dr. Arnold yang terlihat jujur dengan ucapannya. Dia pun mengeluarkan handphone di sakunya lalu. Sudah kukirimkan alamat tempat Bella di Bandung pada Muar, semoga berhasil. Ucapnya, sambil menepuk bahu Dr. Arnold, lalu masuk ke dalam mobilnya yang berada di sebelah mobil Dr. Arnold. Dr. Aldi pergi lebih dulu, dan Dr. Arnold masih terdiam terpaku di dalam mobilnya, yang berada di parkiran kafe itu. Setelah sampai ke apartemennya, Dr. Arnold langsung membersihkan dirinya, dan saat ini dia tengah terlentang di atas tempat tidurnya, sambil menatap layar ponselnya, melihat alamat tempat tinggal Bella, yang tadi dikirimkan oleh Dr. Aldi. Aku akan menemuimu, Belle, dan memintamu sekali lagi, tapi... Gumam Dr. Arnold, yang tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Dr. Aldi. Sama seperti Dr. Arnold, saat ini Bella pun sedang termenung di kamarnya, dia belum bisa memejamkan matanya, karena teringat pada ucapan Dr. Aldi tadi. Aku akan menerimamu, Mas, jika kamu benar-benar memperjuangkanku lagi, sekali lagi. Gumam Bella. Bella belum mengetahui, jika Dr. Aldi sudah memberitahukan alamatnya pada Dr. Arnold, dia hanya bertanya pada Bella tadi via telepon. Apakah Bella sudah siap bertemu kembali dengan Dr. Arnold? Dan Bella menjawab ya. Kenapa mulesnya hilang timbul gini, Mah? Ini kan belum waktunya Sinta melahirkan. Sinta, 55. Yang saat ini tengah bersandar di kasurnya, sejak tadi sore tiba-tiba saja Sinta merasakan perutnya kram. Kita ke dokter saja, aku takut terjadi sesuatu pada kandunganmu. Ajak Roy yang sudah panik sejak tadi, tapi Sinta menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Iya Sin, kita ke rumah sakit saja. Sahut Bu Mira, yang sejak tadi mengusap-usap perut Sinta, tunggu 15 menit lagi deh Mah, kalau masih seperti ini, Sinta mau ke rumah sakit. Ucapnya, apa tadi kau melakukan hal berat? Atau makan yang tidak-tidak? Tanya Roy. Sinta pun terdiam, mengingat aktivitasnya hari ini. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Dan setelah menunggu hampir 15 menit, Sinta masih meringis merasakan kram pada perut bawahnya. Sinta menatap suaminya, lalu menganggukkan kepalanya. Roy pun langsung menggendong Sinta, dan membawanya masuk ke dalam mobil. Bu Mira juga tak ketinggalan, dia ikut dengan Roy dan Sinta. Sesampainya dan di sana, Sinta langsung dilarikan ke ruang IGD untuk diperiksa dulu, dan Roy ikut menemaninya di dalam. Dok, kandungan istri saya baik-baik saja kan? Tanya Roy, yang sudah tidak sabar ingin mengetahui kondisi baby twins di perut istrinya.
Setelah selesai mengecek keseluruhan kondisi Sinta dan janinnya, dokter itu pun menjelaskan pada Roy. Kondisi ibu dan bayinya baik-baik saja, bahkan janinnya sudah semakin berkembang. Jadi yang dialami Nyonya Sinta ini adalah hal yang biasa dan wajar terjadi pada ibu hamil, karena faktor perubahan hormonal dan peregangan ligamen rahim, di mana rahim yang semakin membesar, sehingga ligamen yang menopang rahim meregang dan menyebabkan nyeri atau kram di perut bagian bawah. Papar sang dokter, yang membuat Sinta dan Roy merasa lega. Dokter juga tidak menyarankan Sinta untuk dirawat inap, dia hanya memberi obat dan vitamin tambahan saja. Syukurlah Sin, ucap Bu Mira, setelah Sinta keluar dari ruang IGD, untuk kembalikan pulang. Sesampainya di rumah, Sinta meminum obat dan vitamin tambahan dari dokter tadi, bahkan Roy sampai memijat-mijat kakinya, karena Sinta mengeluhkan pegal pada buah betisnya. Baru trimester pertama saja rasanya sudah seperti ini Mas, apalagi kalau perutku sudah segede gentong, keluh Sinta, sambil mengerucutkan bibirnya. Tidak apa-apa, aku akan memanjakanmu nanti, sahut Roy, yang tentunya dia hanya bisa mensupport istrinya saja. Sudah Mas, sekarang Mas garukin punggungku, sampai aku tidur, pinta Sinta, yang semakin manja pada suaminya. Holmes. Roy menghela nafasnya, karena malam ini dia malah tidak bisa meminta jatahnya lagi pada Sinta. Apa kau tidak ingin? Bisik Roy. Ih, Mas ini gimana sih? Istrinya lagi begini, malah ngajak begitu, marah Sinta, menepuk bokong suaminya. Pagi ini Sam dan keluarga kecilnya sudah bersiap untuk ke rumah maminya, karena weekend ini memang jadwal mereka ke sana. Ayo. 56. Papa, papa, papa. Kim yang meronta dari gendongan Sus-Susan, minta digendong papahnya. Sayang, papa kan mau nyetir dulu, Kim sama Sus-Susan saja ya, ucap Kirei, yang sedang menggendong baby. Ken, Hua, papa, baby Kim dengan dramanya. Akhirnya Sam pun memakai hipsit untuk menggendong baby Kim di depan. Mas, apa tidak bahaya? Kirei yang ragu dan khawatir. Dan Sanem mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, karena saat ini dia menyetir sambil menggendong baby Kim di depan. Kim tertawa dan menepuk-nepuk tangannya terus, sepertinya bayi itu merasa girang, karena digendong papahnya. Kirei tersenyum melihatnya. Kim akan menjadi anak perempuan yang beruntung karena mempunyai 3 laki-laki yang akan menjaganya kelak saat dia sudah dewasa. Kirei sudah bisa membayangkan bagaimana posesifnya Sam pada prinses kecilnya itu, belum lagi kakak dan adiknya. Bu Nisa yang mengetahui akan kedatangan ketiga cucunya itu, sejak tadi sudah berdiri di luar pintu rumahnya, menunggu mereka, dan saat mobil Sam sudah masuk ke depan rumahnya, Bu Nisa langsung membuka pintu mobil Sam, dan mengambil baby Semi dari gendongan Sus Laras. Kap, sayang. Gema kangen sekali pada kalian, ucap Bu Nisa. Lalu membawanya masuk. Pak Reza pun langsung mengambil baby Ken dari Kirei. Sam kamu menyetir sambil menggendong Kim. Iya Mi, tenang saja aman kok, sahut Sam. Mi, apa Sinta juga akan ke sini? Tanya Kirei, yang sehari kemarin dia tidak berkomunikasi dengan Bumil. Itu. Mami sudah menyuruhnya kemarin, dan mereka belum memberi kabar, sahut Bu Nisa, yang langsung sibuk dengan ketiga cucunya. Itu apa Mi? Tanya Kirei, saat maminya akan menyuapi baby triplet. Ini puding susu dan madu, sahut Bu Nisa, lalu menyuapi ketiga cucunya yang gemoy itu. Jema, nyam, baby Kim si bayi rakus. Gema akan membuatkannya lagi, jika kalian suka, sahut Bu Nisa, yang begitu senang menyuapi ketiga cucunya, apalagi ketiga bayi itu selalu lahap. Coba Rei telepon saja Yami,
Ucap Kirei, yang merindukan Sinta, karena Sinta juga sudah lama tidak main ke rumahnya. Tut, tut, tut. Kirei menelpon Sinta. Halo Rei, sapa Sinta, yang suaranya terdengar parau, sepertinya Sinta baru bangun tidur. Sin, aku dan baby triplet sedang di rumah Mami, kesini dong. Pinta Kirei. Aku sih mau Rei, tapi Mas Roy menyuruhku untuk istirahat. Karena tadi malam perutku kram sampai harus ke rumah sakit. Sahut Sinta. Apa? Kirei yang terkejut. Kenapa? Tanya Bu Nisa, yang melihat Kirei seperti kaget. Sinta sedang kurang sehat nih. Jawab Kirei, lalu Nisa pun mengambil alih handphone Kirei, dan berbicara dengan Sinta. 57. Mih, apa kita ke rumah Sinta saja, menjenguknya? Usul Kirei. Bisa, bagaimana Pi? Tanya Bu Nisa pada suaminya. Papi ikut saja, sahut Pak Reza. Kini keluarga itu pun menuju rumah Sinta, dengan memakai 2 mobil, karena sudah pasti tidak akan muat jika Bu Nisa dan Pak Reza ikut ke mobil Sam. Dan Baby Semi ikut bersama gemannya. Sesampainya di sana, Bu Mira cukup terkejut dengan kedatangan Kirei dan besannya itu. Karena Kirei dan Bu Nisa tadi sengaja tidak memberitahukan Sinta, jika mereka akan ke sana. Tante, bagaimana keadaan Sinta sekarang? Tanya Kirei, yang cemas. Dia sudah baik-baik saja, sekarang masih di kamarnya. Sahut Bu Mira. Kenapa tidak mengabari saya? Ucap Bu Nisa, yang sama cemasnya. Mih, Pih. Roy yang baru keluar dari kamarnya, untuk membawakan Sinta makanan. Mana Sinta Roy? Tanya Bu Nisa. Dia di kamarnya Mih, sekarang kamar kita berada di bawah. Sahut Roy. Lalu Bu Mira pun membawa Kirei dan Bu Nisa ke kamar Sinta. Sin, Rei, Mami. Sinta yang langsung turun dari tempat tidurnya. Sudah, kamu istirahat saja Sin. Kirei yang langsung membawa Sinta ke tempat tidurnya lagi. Kini Bu Nisa dan Kirei pun mulai menginterogasi Sinta, bertanya kenapa Sinta bisa sampai kram parah dan tidak mengabari mereka. Dan Roy pun menjelaskan, sambil menyuapi Sinta makan. Bukan karena makan pedas lagi kan? Todong Bu Nisa. Tidak Mi, jawab Sinta, sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat. Sepertinya baby twins sengaja menyiksa mominya, agar mominya diam, tidak hyperaktif lagi, celetuk Kirei sambil tertawa. Setelah selesai disuapi makan oleh Roy, Sinta pun keluar dari kamarnya, dan dia langsung kembali energi lagi, saat melihat baby triplet. Hei, Nona Kim kenapa kamu semakin cantik saja Kamu mau menyaingi momimu ya? Ucap Sinta, yang mulutnya sudah kembali comel lagi, dan dia memuyal-uyal ketiga bayi itu. Awas Sin, mereka sekarang suka gigit. Ucap Kirei, dan... Ah! Sinta menjerit, kala baby Kim menggigit pipinya. Baru juga Kirei ngomong, sudah terjadi, gigi baby Kim menelan korban lagi. Dan semua orang di sana malah menertawakan Sinta, yang menangis seperti anak kecil. Hua, sakit mas. Sinta mengadu pada Roy. 58. Keluarga Bu Nisa saat ini masih di rumah Bu Mira, sekalian mengobrolkan acara syukuran dan 4 bulanan nanti yang jadinya diundur ke minggu depannya lagi. Maaf ya jadi harus tertunda, karena kemarin kita habis merenovasi tamannya dulu. Ucap Bu Nisa pada Bu Mira, yang tadinya acara itu harus terselenggara minggu ini, jadi harus diundur ke minggu depan. Tidak apa-apa Bu, nanti saya ke rumah Bu Nisa buat bantu-bantu. Sahut Bu Mira. Semi memanggil Sinta, dan merangkak ke arah Sinta. Tidak, aku tidak mau lagi bermain dengan kalian. Sinta yang kapok bermain dengan baby triplet, karena ulah baby Kim pipinya sampai memerah. Semi yang menepuk-nepuk Sinta, agar Sinta mau meraihnya.
Mas, singkirkan bayi ganas itu dariku. Sin. Tegur Kirei, yang tak terima bayinya disebut bayi ganas. Sini Semi sama Uncle saja. Roy meraih tubuh Semi, dan mendudukkannya di pahanya. Tuh Mas, lihat giginya kayak sisir, ada bergeri gigi tuh. Sinta, memperhatikan gigi baby Semi, yang senang dipangku oleh Roy. Ba, ba. Semi yang malah menutup wajahnya dengan kedua tangannya bermain ciluk ba saat Sinta sedang memperhatikannya. Aku tidak mau bermain denganmu Semi, sampai sekarang kamu masih memanggilku onta. Sahut Sinta ketus pada Semi. Hua, mam, si Princess Baby Kim yang sudah minta diisi perutnya. Yah Mas, sepertinya Kim lapar. Ucap Kirei, melihat jam di dinding sudah menunjukkan jam il siang. Ia sudah suapi dulu. Titah Bu Nisa. Rei tidak membawa makanan Nyami, karena tadi Rei pikir, Rei bisa buat makanan mereka langsung di rumah Mami. Sahut Kirei. Tante buatkan saja ya, sekalian mau masak untuk makan siang. Tawar Bu Mira. Biar Rei yang buat sendiri saja deh Tante, sahut Kirei, lalu memberikan baby Kim pada papahnya dulu. Tunggu ya sayang. Ucap Kirei pada baby Kim.